Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 443 sampai 444. Bab 443. Kaisar Pendukung. Cizen melihat ke ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan, di mana sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kamu berani merampas kekuatan waktu, bukankah kamu ingin hidup? Begitu suara itu turun, sebuah bayangan muncul tidak jauh dari sana. Orang tua berjubah itu sedikit mengernyit, Dewa Waktu. Tahun-tahun tanpa akhir secara alami memiliki roh. Mereka disebut Dewa Waktu. Mereka menjaga tahun-tahun tanpa akhir. Di antara banyak dewa di alam semesta, mereka juga berperingkat tinggi. Tentu saja, dewa terkuat di alam semesta adalah dewa sejati ini. Dia adalah dewa pertama dalam sejarah yang akhirnya melampaui belenggu tubuh aslinya. Cizen menatap Dewa Waktu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dan ketika Dewa Waktu melihat Cizen, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Dewa sejati." Cizen tersenyum dan berkata, "Bolehkah menggunakan waktu dan tenaga?" Dewa Waktu berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, gunakan saja." Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, ekspresinya berubah lagi. Astaga, Raja Pendukung, saat ini, orang dengan nama keluarga Ye terkenal di kalangan besar dan tidak boleh diganggu. Dewa Waktu mengeluarkan keringat dingin, salah satunya adalah dewa sejati yang tak terkalahkan. Salah satunya adalah Kaisar Pelindung yang tak terkalahkan. Bagaimana keduanya bisa bersatu? Cizen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Setelah dia menjadi Kaisar Agung Waktu, kami akan pergi. Silakan mundur." Mendengar hal tersebut, semangat Waktu merasa lega, membungkuk sedikit, lalu menghilang dari tempatnya. Cizen melihat ke samping Ye Guan. Saat ini, aura Ye Guan telah mencapai titik kritis dan akan menerobos lagi. Orang tua berjubah melirik ke arah Ye Guan, yang berdiri di samping, dengan rasa ingin tahu di matanya. Baru saja dia mendengar Cizen mengatakan bahwa ini adalah adik laki-lakinya, tapi sekarang sepertinya ini mungkin bukan adik laki-laki biasa, saudara laki-laki. Ledakan, pada saat ini, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan dan kuat muncul dari tubuhnya. Kaisar Waktu. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia merasa memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Cizen tiba-tiba bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Ye Guan menyeringai, "Bagus sekali." Cizen berkata sambil tersenyum, "Keluarkan pedangnya dan lihat." Kamu melihat sekeliling dan berkata, "Bukankah ini bintang biru?" Cizen berkata, "Ini adalah sungai waktu yang panjang, dan budidayamu telah pulih." Budidaya dipulihkan. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Saat berikutnya, dengan pikiran di benaknya, sebilah pedang naik ke langit dari tubuhnya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang itu muncul di tangannya. Ledakan. Niat pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan dalam sekejap, sungai waktu yang panjang di lapangan mendidih. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu tampak terharu. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Lama tak jumpa. Setelah sekian lama tertekan di galaksi, perasaan tak terkalahkan itu telah kembali.
Ye Guan tiba-tiba menatap Cizen, yang tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin melawanku? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Cuma bercanda. Meski sedikit bengkak, ia tidak terlalu bengkak hingga berani menantang Vizen berduel. Percaya diri adalah hal yang baik, tapi terlalu percaya diri adalah kesombongan. Cizen tersenyum tipis. Aku telah mengatur beberapa lawan untukmu. Ye Guan dengan cepat bertanya, di mana itu? Dia hanya ingin bertarung dengan baik sekarang. Periode waktu di Bima Sakti ini sungguh membuat frustrasi. Cizen memandang lelaki tua berjubah itu. Lelaki tua berjubah itu mengangguk sedikit. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah kuil hitam kecil muncul di tangannya. Itu adalah istana leluhur sebelumnya. Orang tua berjubah memandang Ye Guan. Tuan Ye, silakan masuk ke istana. Ye Guan mengangguk dan berubah menjadi cahaya pedang langsung ke aula leluhur. Dalam sekejap, Ye Guan telah tiba di kehampaan. Dia melihat sekeliling dan hendak berbicara. Pada saat ini, 12 aura menakutkan tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya, perlahan keluar dari ruang dan waktu. Melihat 12 pria kuat ini, ekspresi Ye Guan langsung menjadi serius. Aura ke-12 pria kuat ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Cizen muncul di sebelah Ye Guan. Dia melirik ke-12 orang kuat misterius. Dan kemudian berkata, ini adalah 12 orang kuat teratas di peradaban Siwu saat itu. Meskipun mereka tidak sebaik puncaknya sekarang, kekuatan mereka masih sama, jauh lebih unggul dari kaisar takdir biasa, dan mereka telah mengalami ratusan pertempuran. Bahkan mereka yang mengalami kemunduran waktu tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan mereka. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, haruskah aku melawan mereka? Cizen mengangguk, ya. Ye Guan berkedip, 12. Cizen tersenyum dan berkata, kamu juga bisa melawan mereka satu persatu. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo kita coba dulu. Sekarang kultivasinya telah pulih, tubuh fisiknya juga telah pulih, tetapi dia tidak berani berkembang. Cizen tersenyum dan berkata, mari kita mulai. Ye Guan mengangguk, oke. Begitu suara itu turun, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Dia sangat cepat dan mencapai 12 roh bela diri dalam sekejap. Pada saat ini, pemimpin Wuling tiba-tiba menusuk dengan tombak. Bang! Saat suara teredam bergema, Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan melihat ke arah lengan kanannya. Seluruh lengan kanannya retak, tidak hanya lengan kanannya. Dia merasa kelima organ dalamnya telah rusak. Sangat menakutkan. Ekspresi Ye Guan menjadi sangat serius. Dia sekarang adalah kaisar waktu. Bahkan beberapa kaisar takdir mungkin tidak mampu menahan pedang sekarang. Untungnya, saya tidak menyebutkan mengenai posisi ke-12. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Cizen, yang tersenyum dan berkata, waktu di sini berbeda dari dunia luar. Kamu melawan mereka dengan baik, dan aku akan mengajarimu di sini. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju roh bela diri terkemuka. Tarik pedangnya, sekarang dia bisa langsung menumpuk hingga 600. Itu telah meningkat beberapa kali lipat. Ketika pedang itu dilepaskan, ruang antara langit dan bumi terkoyak, tetapi pedang itu pulih seketika dan diperkuat oleh kekuatan misterius.
Di depan Ye Guan, pemimpin Wuling tiba-tiba bergegas maju dan menikam Ye Guan dengan tombak. Bersikaplah tangguh, tombak ini ditusukkan tanpa kilau atau niat apapun, hanya tembakan biasa. Namun, tembakan biasa ini langsung mengejutkan Ye Guan yang berjarak ribuan kaki. Sebelum Ye Guan bisa berhenti, pemimpin Wuling tiba-tiba muncul di hadapannya lagi dan menikamnya dengan tombak lain. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan dia langsung menggunakan domain pedangnya untuk menekannya. Tetapi pada saat ini, roh bela diri menyapu dengan tombak panjang. Ledakan, alam pedang hancur, dan kekuatan yang kuat langsung membuat Ye Guan terbang ribuan kaki jauhnya lagi. Begitu Ye Guan berhenti, roh bela diri muncul di depannya lagi. Bang-bang, di lapangan, tombak di tangan Wuling menusuk seperti hujan, dan Ye Guan ditekan ke tanah dan mundur, sepenuhnya ditekan. Di sampingnya, Cizen memperhatikan dengan tenang. Alasan utama mengapa dia menemukan lawan yang kuat untuk Ye Guan adalah untuk menekan mentalitas Ye Guan. Karena Ye Guan, yang baru saja dipromosikan, pasti akan memiliki mentalitas yang meningkat. Begitu seseorang menjadi meningkat, dia tidak bisa tenang dan ingin tingkatkan lagi. Itu sulit. Karena menurutnya dia baik, oleh karena itu, kamu harus menekan mentalitas Ye Guan. Tapi segera, sedikit kejutan muncul di matanya. Karena dia menemukan bahwa meskipun Ye Guan ditekan dan dipukuli oleh roh bela diri, Ye Guan semakin kuat saat dia bertarung, dan dia masih mempelajari metode bertarung seni bela diri. Semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Belajar sambil bermain, sudut bibir Cizen sedikit terangkat, dewa perang. Dengan cara ini, setelah bermain selama beberapa jam, meskipun Ye Guan masih dirugikan, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia kini perlahan-lahan beradaptasi dengan ranah Kaisar Waktu, dan penggunaan beberapa kekuatan dan keterampilannya menjadi semakin kuat dalam pertempuran. Beberapa hari berlalu, kini, Ye Guan mampu bertarung seimbang dengan semangat bela diri terdepan. Dan selama pertempuran ini, teknik menggambar pedang penghancur surga miliknya juga berjumlah 700, peningkatan penuh sebesar 100. Sekarang jika pedang ini ditebas, semangat bela diri akan dipaksa mundur ribuan kaki. 5 hari lagi telah berlalu, dan Ye Guan secara bertahap berada di atas angin. Selama jangka waktu ini, Cizen telah mengawasi dari samping dan tidak pergi. Keduanya bertarung selama 3 hari lagi. Pada saat ini, teknik menggambar pedang penghancur surga Ye Guan mampu menumpuk hingga 800 cara. Dengan satu serangan pedang, roh bela diri mundur ribuan kaki. Pada titik ini, kekuatan semangat bela diri tidak bisa lagi bersaing dengannya. Tepat ketika Ye Guan hendak mengambil tindakan lagi setelah membunuh roh bela diri dengan satu pedang, Cizen tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah Cizen. Cizen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sedang melakukan keterampilan pedang khusus, kan?" Ye Guan mengangguk, "Kakekku mengajariku seni menggambar pedang." Cizen menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Inti dari keterampilan pedang ini adalah kekuatan ledakan. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam sekejap, dan perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata,
Pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya hal itu bisa berubah lagi? Ye Guan sedikit penasaran, perubahan kualitatif lainnya. Cizen mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara melakukannya? Cizen berkata, sekarang Anda dapat menempatkan 800 jalur dalam sekejap. Ini adalah batas Anda saat ini, bukan? Ye Guan mengangguk. Ya, Cizen berkata, izinkan saya memberitahu Anda sebuah ide. Dengarkanlah. Misalnya, Anda dapat melakukan 800 teknik menggambar pedang sekaligus. Ketika energi pedang dari 800 teknik menggambar pedang ini keluar, Anda dapat melakukannya lagi, yaitu, lakukan lagi, susun 800 saluran sekaligus. Ye Guan tertegun, ini setara dengan melakukan teknik menggambar pedang 2 kali berturut-turut, tidak ada yang istimewa dari itu. Cizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana jika ada cara untuk menggabungkan 2 energi pedang 800 yang ditumpangkan ini? Ye Guan tampak terharu dan buru-buru bertanya, bagaimana cara mengintegrasikannya? Cizen berkata, jagalah baik-baik. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pedang di tangan Ye Guan, dan kemudian mengayunkannya dengan ringan, dan aura pedang terbang keluar dari udara. Tapi saat berikutnya, dia mengayunkannya lagi, dan aura pedang lainnya terbang keluar. Tetapi pada saat ini, energi pedang di depan tiba-tiba melambat, dan energi pedang di belakang tiba-tiba menyusul, dan kekuatan mereka langsung berlipat ganda. Ye Guan mengepalkan tangannya dan sangat bersemangat. Waktu dan ruang, Saudari Zen, kamu menggunakan karakteristik khusus ruang dan waktu untuk memperlambat kecepatan energi pedang di depan. Sebenarnya, itu masih ditumpangkan, tapi superposisi ini berbeda dengan superposisi saya. Superposisi saya adalah superposisi 1 kali, dan superposisi Anda setara dengan 2 superposisi 1 kali. Cizen mengangguk. Bisa dikatakan bahwa kekuatan dari 800 teknik menggambar pedang yang kamu gunakan 2 kali itu kuat, tapi itu tidak membuat perpaduan keduanya menjadi lebih kuat. Faktanya, itu masih ditumpangkan. Tapi jalannya superposisi berubah. Tapi kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh semangat, metode ini berhasil. Cizen tersenyum dan berkata, masih ada 1 gerakan lagi? Ye Guan memandang Cizen dan Cizen berkata, superposisi ruang dan waktu. Ye Guan sedikit bingung. Superposisi ruang dan waktu? Cizen tersenyum dan berkata, melarikan diri ke ribuan ruang dan waktu, melakukan teknik menghunus pedang di setiap ruang dan waktu, dan akhirnya membiarkan kekuatan mereka menyatu dalam ruang dan waktu ini. Kekuatannya akan lebih kuat dari yang sederhana ditumpangkan teknik menggambar pedang. Ada banyak sekali, dan tentu saja sangat sulit. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba memeluk Cizen, mencium bibirnya dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, Saudari Zen, kamu benar-benar jenius. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju roh bela diri. Saat dia bergegas, jantungnya tidak selemah biasanya. Bab 444. Kamu benar-benar bajingan. Melihat Ye Guan melarikan diri di kejauhan, Cizen dengan lembut menyentuh bibirnya. Sentuhan saat itu membuatnya merasa aneh. Dia tidak tahu bagaimana rasanya. Bagaimanapun, itu hanya perasaan yang sangat aneh. Setelah beberapa saat,
Cizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di kejauhan, Ye Guan bergegas ke depan Wuling lagi. Mungkin karena kegembiraannya, momentumnya meningkat pesat, dan semangat bela diri tidak berani gegabah. Dia bergegas maju dan langsung menuju ke arahnya. Bang, tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti guntur dari lapangan. Ye Guan dan pemimpin Wuling mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, Ye Guan mulai mencoba menggunakan dua superposisi. Kedua superimposisi ini sebenarnya tidak sulit baginya, karena penguasaannya terhadap ruang dan waktu tidak buruk. Selama kekuatan dan kecepatannya bisa mengimbangi, tidak sulit untuk melakukan superimposisi 2 kali berturut-turut. Setelah mencoba sekitar setengah jam, saya akhirnya, Bang, pada saat ini, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi, dan saat ledakan bergema, semangat bela diri di kejauhan langsung terpotong hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Kali ini, setelah dia berhenti, tubuhnya menjadi sedikit tidak nyata. Di lapangan, Ye melihat pedang di tangannya dan sangat bersemangat. Kekuatan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari teknik menggambar pedang yang ditumpangkan secara normal. Kalau bisa ditumpangkan 2 kali berturut-turut, bisa ditumpangkan 3 kali. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat, dan dia melihat ke arah roh bela diri di kejauhan. Ayo lagi. Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Di kejauhan, semangat bela diri menghilang pada saat bersamaan. Bertarung lagi, di sampingnya, Cizen memandang Ye Guan di kejauhan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Harus dikatakan bahwa dia juga sedikit terkejut dengan bakat Ye Guan. Bakat ini sungguh luar biasa. Anda akan memahaminya segera setelah Anda mengatakannya, dan Anda akan mempelajarinya segera setelah Anda mempelajarinya. Di lapangan, Ye Guan semakin bersemangat karena dia diberkati oleh Zensu dan energi misteriusnya. Oleh karena itu, dia setara dengan mesin gerak abadinya tidak akan habis dan dia bisa bertarung hampir tanpa batas. Justru karena itulah dia dapat terus mempraktikkan metode superposisi ini. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan pohon suci alami dan garis keturunan. Dia sekarang ingin melihat seberapa kuat kekuatan paling murni miliknya. Selanjutnya, Ye Guan bertarung dengan Wuling setiap hari. Pertarungan ini berlangsung selama setengah bulan. Pada saat tertentu, suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian roh bela diri yang memimpin langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tumpuk 800 saluran 3 kali berturut-turut. Setelah menebas roh bela diri dengan satu pedang, Ye Guan menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Melihat adegan ini, Ye Guan tersenyum pahit. Meski berhasil menumpuk 800 langkah 3 kali berturut-turut, namun tubuhnya tetap tak mampu menahannya. Pedang ini dapat melukai musuh 1000 kali dan melukai diri sendiri 800 kali. Untungnya, ia memiliki pohon keramat alami yang dapat memulihkan tubuhnya dengan cepat. Ye Guan melihat roh bela diri di kejauhan. Pada saat ini, tubuh roh bela diri telah menjadi ilusi dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan semangat bela diri ini.
Selama sebulan terakhir, dia sangat menderita. Jiwa bela diri ini bukanlah penguasa dari tubuh aslinya. Jika itu adalah penguasa dari tubuh aslinya, dia tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika dia menumpuk 800 keterampilan menggambar pedang 3 kali berturut-turut. Pada saat ini, Chizen tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Dia menatap Ye Guan sambil setengah tersenyum. Ye Guan berkedip, "Ada apa?" Chizen berkata dengan serius, "Kamu menciumku terakhir kali." Ekspresi Ye Guan membeku. Sudah sebulan, apakah kamu masih ingat? Chizen memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Itu adalah cara khusus untuk berterima kasih kepada Blue Star." Chizen berkata, "Apakah kamu percaya?" Ye Guan terdiam. Chizen menatap Ye Guan tanpa berbicara, dan senyumannya menghilang. Setelah beberapa saat, Ye Guan berbisik, "Bagaimana kalau aku membiarkanmu menciumku juga?" Setelah mengatakan itu, Ye Guan sendiri sepertinya merasa pernyataan ini agak tidak tahu malu, dan wajahnya terasa sedikit panas. Chizen memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Melihat Chizen seperti ini, Ye Guan tiba-tiba panik. Dia memegang tangan Chizen. "Apakah kamu marah?" Chizen memasang wajah tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan hendak berbicara ketika Chizen menghela nafas dengan suara rendah. "Tidak baik bagimu melakukan ini." Ye Guan menunduk, "Maaf, aku terlalu bersemangat saat itu." Lalu, Chizen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud begitu." Kamu memandang siang Chizen. Bingung, Chizen memandangnya dan berkata, "Aku menciummu, jadi mengapa aku tidak bisa mengakuinya secara terbuka?" Ye Guan tercengang. Chizen berkata lagi, "Karena kamu berani mencium, kamu harus berani mengenalinya. Tapi kamu tidak berani mengenalinya setelah berciuman. Inikah yang dilakukan pria?" Ye Guan terdiam. Chizen melanjutkan, "Kamu selalu sedikit penakut terhadap perasaan dan tidak menghadapi hatimu. Ini bukanlah hal yang baik. Apalagi terkadang, kamu berpura-pura bodoh. Yang bahkan lebih tidak pantas. Kamu memanfaatkan segalanya, tapi sekali lagi bertingkah bodoh dan tidak mau mengambil tanggung jawab. Menurutmu inikah yang dilakukan pria?" Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Chizen berkata, "Lihat aku." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu menatap Chizen, yang berkata dengan serius, "Di dunia ini, ada banyak pria berkuasa dengan 3 istri dan 4 selir. Demikian pula, ada banyak wanita kuat dengan banyak pria. Tidak peduli apakah itu mereka pria atau wanita. Mereka telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saya tidak peduli dengan orang luar. Dan saya tidak ingin peduli dengan mereka. Tetapi saya harus berbicara dengan Anda. Karena saya menemukan bahwa Anda benar-benar bajingan." "Kamu Guan." Chizen melanjutkan, "Kamu memiliki penampilan yang sangat baik, latar belakang keluarga yang tak terkalahkan, kepribadian yang baik, dan karaktermu tidak buruk sama sekali. Kamu juga sangat murah hati kepada wanita, dan kamu hampir tidak memiliki kekurangan. Saat kamu berhubungan dengan wanita seperti ini, seringkali mudah untuk menarik perhatian wanita, tapi bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan saat menghadapi seorang wanita? Anda ingin bersikap baik kepada orang lain, tetapi Anda merasa kurang, jadi Anda hanya berpura-pura menjadi bodoh dan memanfaatkannya. Tapi dia tidak bertanggung jawab dan menggantung orang."
Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sederhananya, kamu adalah tipe pria yang tidak proaktif atau bertanggung jawab, tapi juga tidak menolak. Ye Guan sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Zhen memandang Ye Guan dan berkata dengan lembut, lebih seriusnya, perilakumu mirip dengan seorang wanita muda yang ingin membangun tugu kesucian. Lebih serius lagi, itu agak munafik. Dia adalah seorang kultivator pedang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Ye Guan menunduk dan tidak berkata apa-apa. Zhen berkata lagi, awalnya saya ingin Anda memahami kebenaran ini sendiri, tetapi saya menemukan bahwa ini bukan karena Anda tidak mengerti, Anda berpura-pura bingung karena Anda mengerti. Ye Guan masih menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Zhen berkata dengan lembut, apakah kamu marah? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Zhen tersenyum tipis, aku mengatakan ini padamu karena aku harap kamu mengerti bahwa apapun yang dilakukan pria, dia harus jujur dan jujur. Karena kamu tidak bisa berdedikasi, tidak masalah jika kamu bergairah, tapi bersikap bergairah juga tidak apa-apa. Kamu harus jujur, apalagi saat menghadapi beberapa wanita. Jika mereka menyukaimu dan kamu menyukai mereka, maka tegaslah dan jangan pura-pura bingung, tahu? Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Zhen tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar mengerti? Ye Guan mengangguk lagi. Zhen tersenyum dan berkata, mengapa kamu menciumku terakhir kali? Ye Guan Dao, saya sangat bahagia saat itu. Lalu kami berciuman. Saat itu, saya benar-benar tidak terlalu memikirkan hal lain. Zhen tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, aku benar-benar tidak terlalu memikirkan hal lain. Zhen tersenyum dan berkata, saya tidak mengatakan Anda memikirkan hal lain. Kamu Guan, Zhen menoleh untuk melihat roh-roh bela diri di kejauhan. Mari kita bersaing dengan mereka lagi. Roh-roh bela diri ini sangat berpengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Persaingan Anda dengan mereka akan sangat membantu Anda. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju roh bela diri di kejauhan. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berjalan ke arah Zhen. Dia berkata dengan serius, Saudari Zhen, terima kasih. Zhen tersenyum dan berkata, terima kasih untuk apa? Ye Guan Dao, terima kasih telah membuat saya memahami banyak hal. Tidak ada yang mengajari saya hal-hal ini sebelumnya. Seperti yang Anda katakan, saya selalu berpura-pura bodoh atau melarikan diri. Dan justru karena itulah saya hampir kehilangan nyawa saya. Orang-orang yang sangat penting. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Zhen tersenyum dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Saya telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Tetapi selama saya menyadari kesalahan saya dan bersedia mengubahnya, menurut saya semuanya baik-baik saja. Ye Guan tersenyum tipis, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kelompok roh bela diri. Zhen memandang Ye Guan dengan senyuman menyentuh di wajahnya. Di hari-hari berikutnya, Ye Guan bertarung habis-habisan dengan kelompok roh bela diri itu setiap hari. Roh bela diri ini cukup kuat, jadi dia harus memberikan yang terbaik. Dan karena itu, dia bersenang-senang bertarung.
Di sisi lain, Cizen menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan setiap hari dan memberikan petunjuk dari waktu ke waktu. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan Ye Guan sangat menakutkan. Selama ini, Cizen juga terkejut, karena dia menemukan bahwa bakat Ye Guan bahkan lebih jahat dari yang dia bayangkan. Selain itu, Ye Guan juga rela menanggung kesulitan. Dia dipukuli dan dipukuli secara brutal oleh kelompok seni bela diri beberapa kali, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan tanpa putus asa sama sekali. Dengan cara ini, setelah 1 bulan berikutnya, meskipun 11 seni bela diri masih menekan Ye Guan, mereka tidak dapat membantu Ye Guan. Karena kekuatan fisik Ye Guan saat ini juga telah meningkat pesat. Selama periode ini, Ye Guan belum menggunakan kekuatan darah. Jika dia menggunakan kekuatan darah, pedangnya akan menjadi lebih kuat. Persis seperti itu, 1 bulan lagi telah berlalu, dan di bawah bimbingan Cizen, Ye Guan telah disandingkan dengan 11 roh seni bela diri. Namun, 11 roh bela diri itu juga sangat kuat dan akan sulit bagi Ye Guan untuk membunuh mereka. Pada hari ini, Cizen tiba-tiba muncul di depan Ye Guan yang hendak mengambil tindakan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Itu saja." Kamu memandang Cizen dan mengangguk. Oke, pada saat ini, dia juga merasakan batas kemampuannya sendiri. Jika dia ingin mengalahkan 11 orang ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan darahnya. Cizen tersenyum lalu meninggalkan lapangan bersama Ye Guan. Ketika keduanya muncul lagi, mereka kembali ke aula leluhur dari awal, dan lelaki tua berjubah muncul di depan mereka. Ye Guan bertanya, "Sudah berapa lama di luar sini?" Cizen tersenyum dan berkata, "Ini hanya beberapa jam." Ye Guan tercengang. Sudah berapa jam berlalu? Dia sangat terkejut. Mungkinkah saudari kandung ini juga memiliki kemampuan membalikkan waktu? Cizen tiba-tiba menunjuk ke atas kepalanya, "Lihat langit berbintang itu." Mendengar ini, Ye Guan mendongak dan tidak tahu apa yang dilihatnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan hatinya sangat terkejut. Bersambung.